cuaca buruk, Iyo. sinyal melok buruk, Nah, sinyal ini kadang nimbul, kadang tenggelam, kadang ngado, kadang kate. Tidak kata sinyal wah abah. Iya cuaca, maklum lah. Cak mana nak ngupdate status, wah ebok nak ngupdate status ini Facebook. ngapu pecul ini dari gantungan ini Maria. Update Kemarin status aku jenguk ini Facebook. masih namiko ini ini hari tinggal 3. Aku tak ngagui warung lagi, ngagui motor aku terendam. Hah? Terendam di mana motor kau Maria? Tinggal di bengkel. Ya Allah, kebanjiran. Banjir, kelebu. Aduh. Lama hari-hari panas tahu-tahu. Lah kau juga, dia enggak tadi. Ini habis badai, lagi badai hujan di luar. Hujan. Nah, hujan deres. Aku pergi tadi panas. Oh. Sekarang hujan tahu-tahunya. Panas Aduh. dingin. Panas dingin Itu cepat panas dua. dingin. Itu suhu tubuhnya itu. Iya, memang Mbak ini hari kalau abah perhatikan memang cuaca kita ini agak ekstrim. Ekstrim. Ya. Kadang kita panas berdengkang, tahu-tahu kaget tahu-tahu hujan. Nyebutnya tadi cak mana? Ekstrim. Panas-panas ekstrim. Ah, Jadi itulah. kita sebagai warga, sebagai manusia, kita harus menjaga kesehatan. Ya banyak Jangan sampai kaget. budak kecil yang sekolah tuh demam, Nah, itu. batuk, pilek. Yang cak hujan 4 jam enggak berhenti-berhenti itu? Oh, di mana itu? Iya di kapan? Palembang waktu itu yang sampai Yo. menggenang seluruh Itu apa bagian teraku Palembang. kelebu. Nah, itu itu abang dia. masih di Australia itu, Oh, di iya. Palembang. jadi Ngapoi, abang nggak tahu. ngapoi? Biasa, nganggur kanguru. Iya. Kirain mulung. Nah, itu Enggak Maria. dong. Hati-hati makanya. Apalagi kau bermotor. Nah. Kau harus jagonya Maria, kesehatan kau. Tertipu panas, tahu-tahu hujan, ekstrim ini kesehatan kau tuh jangan sampai Maria, terganggu. motor kau yang surat sebelah itu kemarin teh, jika. Yo. Nah. Suratlah sebelah motor Jadi itu kita- kerendam banjir pula. Kita sebagai masyarakat ini pengen tahu sebenarnya cuaca ekstrim ini nih berapa lamakah berlangsung ini? Dan memang kan dikabarkan tahun 2024 ini El Nino itu bakal ini hadir lagi menjumpai kita. Balik Wak mana Abah. El Nino Iya, balik seberang hulu. Oh, pantes. Melok dia. Lewat. Sudah jangan Jadi dibahas kita- lagi dong. Kita tuh pengen tahu lah. Kita tuh harus mengenal dan memahami cak mana kondisi ekstrim ini. Supaya kita tuh bisa jago-jago. Nah. Jago-jago apa yang harus kita lakukan. Jadi kita tuh butuh ahli. Kalau Maria kan, jadi kan memang profesinya pawang hujan. Tapi dia tidak tahu cak mana hujan itu. Iya, motor udah terendam. Motor dia be terendam, dia be tidak cak tahu apa hujan apa tidak. Lah pawang hujan pula aku nih. Iya. Pawang mulo, pawang debt kolektor. Nah, Kemarin tahu. tukang urut. Iya. Tukang urut kau kan banyak bacaan Memang Maria. banyak bacaan Maria. Itu. Memang itulah memang kendak kau nian kan. Ya. Nah iya, dengan lagi kan nak puasa, nak lebaran, Nah, butuh apalagi. piti dong. Ya. Makanya kalau masyarakat kita yang ada di rumah, kalau misalkan bawa motor tuh hati-hati. Kan tiba panas, atau tiba-tiba lagi hujan. Sedia selalu yang namanya jas hujan di jok motor itu. Ah, Supaya dengar. kalau tiba-tiba hujan kita bisa siap sedia Betul, kan. jangan lupa motor tuh diservis Nah, Maria. jangan Mentang-mentang lupa hujan, diservis. nerobos banjir mogok. Berarti kita juga harus tahu titik-titik banjir di Kota Palembang di Betul. mana. Oh banyak. Supaya kita menghindari kemacetan dan juga menghindari rusaknya kendaraan kita. Betul. Iya, bener. Tiba-tiba kaget Iya. kalau lah hujan deras, Abah, Iya. terjadi penggenangan dan juga kemacetan biasanya Ya, di situ tuh. penggenangan dan kemacetan, tapi tidak sampai pengelembungan. Tidak. Emang suara. Iya. Kalau lagi Kawal hot, terus. kita lagi hot sekarang Kawal ini hari kau terus. nih. Iya, iya, Namanya iya, Gembong iya, Kempes iya. itu. Lah berapa persen jadi Wak Abah? Nggak tahu. Itu kau urusan wong di pucuk. Iya. Nah, sudah jadi Kita kita memang ngambil hari dua, ini ya. kita nunggu memang wong yang ahlinya di bidang Cuaca. Iya. klimatologi. Nah, dia Wak Abah? BMKG. BMKG, Ya, Badan pokoknya Klimatologi. BMKG. Kita nak nanya supaya pemirsa kita juga tahu Betul. Iya, Mengenai apa- informasi Ngapa cuaca sih- kita ini. Iya, ngapa sih cuaca di Sumatera Selatan, Palembang ini Kacau tidak balau. menentu. Tiba-tiba Cak Uji Maria tadi kan, pagi-pagi tadi panas dengkang, Iya. sampai ke siang, enggak tahunya Berapa lama ada Enggak lama dari tadi badai Cak di depan ini sudah ya. Tadi Hujan. itu datang Iya. panas. Ini mendung. Mendung. Panas lagi. Panas, iya itulah cuaca Mendung ekstrem yang lagi. tidak menentu. Itu. Disebabkan oleh apa? Tapi kita tetap harus semangat, Maria. Tidak boleh kendor gara-gara cuaca. Apa yang jadi gawi kita kerjakan dengan baik. Iya. Siap. Ukir selalu prestasi. Wah, amin. Waalaikumsalam. Oh, 2 kali Pak Dayan nih sudah kesini nih. Pak Dayan, selamat datang Pak Dayan. Ya. Silakan Pak, duduk Pak Pak. Dayan. Apa diulang ya? Saya tidak ucap salam tadi. Oh iya, Pak. Iya, boleh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, Pak. Silakan, Pak. Penting itu tuh mengucap salam. Salam itu untuk keselamatan kita. Iya, benar tak? Ku kira salaman 2 kali ada salam kasap yang kedua. Oh iya, itu tidak ada boleh bacanya Maria. nih, yo. Itu namanya
money politik. Lewat. Iya. Jadi pemirsa, Masih kau nih. Warung Waebo kita sore ini kedatangan narasumber dan pastinya ini bukan sembarang narasumber yang kita undang hari ini Wa'aba. Sesuai dengan tema kita hari ini ya, ada mengenal dan memahami kondisi cuaca ekstrim pada puncak musim penghujan. Nah, kali ini kita berkesempatan pengen ngobrol juga dan bertanya-tanya dengan Bapak Wandayan Tolis SSI MSI selaku Koordinator BMKG Sumsel, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan. Tepuk tangan semuanya, teman-teman. Wah, terima kasih Pak Dayan. Berarti dengar lagi naik kelas 2. Iya. Bukan Wa'aba, kelas 1 tuh sudah ada paling wilayah-wilayah. Ya, Oh, betul. Apa kabar Pak Dayan? Sehat, Pak Dayan? Alhamdulillah sehat. Ya, Tadi sayangnya kehujanan Pak, masuk sini. Oh, tadi. iya. Iya, betul Hujanan, ya. Pak, ya? Iya. Orang BMKG biasa kehujanan. Wah, pawang hujan, cak mana? Kirain Iya, pawang buaya. pendapatnya iya. Sama, macam-macam, sudah Pak. biasa juga hujanan. Nah, iya. Jadi kita ingin bertanya. Pak, jadi kami ini rebut dari tadi sih ngomongin iya. banjir lah, kayak panas lah, ngomongin Iya. macet. Dah macam diduga cuaca Nah, sekarang, ini Pak. dia. Kira Cak mana Pak gambaran umum kondisi cuaca kita nih ini? iya, ngapa kira-kira lah macam berubah tiba-tiba kayak panas berdengkang, cak ujung tadi Pak tiba-tiba kayak badai, cak hari ini sekarang. Macam mana Pak kira-kira? Iya, memang puncak hujan itu di bulan Januari kemarin, tetapi Februari ini juga curah hujan masih tinggi dan secara statistik hari hujan itu mencapai 22 hari. Artinya ada 8 hari yang tidak hujan. Nah, itu yang kemudian kita rasakan hari ini panas, besok 2 hari berturut-turut hujan. Nah, ketika hari ini cerah, karena kita terbiasa sebelumnya hujan agak sinar matahari agak redup, begitu hari tanpa awan kita merasakan panas sekali. Padahal sebenarnya suhunya sama seperti hari-hari lain yang ketika tidak hujan, hanya psikologis kita karena sebelumnya hujan, apalagi hujannya misalnya dari siang sampai sore, malam kemudian Durasinya panjang ya Pak? ya, besoknya cerah, matahari bersinar terik gitu. Nah, itu yang kemudian kita merasa penyengat. Memang biasanya ketika habis hujan kemudian panas itu indeks kesumukan, indeks kegerahan itu meningkat karena suhu meningkat, kelembaban sisa-sisa hujan itu masih banyak. Maka itu yang bikin kita merasa lebih terasa lebih panas dari seharusnya. Jadi pencatatan kami itu suhu 27 karena kelembaban tinggi, tubuh kita merespon seolah-olah suhu udara 28 29. Ini yang namanya indeks temperature humanity index. Kalau kita bahasa Indonesia kan indeks kegerahan atau indeks kesumukan. Suhu, ya. Tapi memang berarti reaksi dari tubuh manusia itu juga akan timbul dengan sendiri secara alami seperti itu itu kan psikologis Pak? ya. Iya. Itu Perasaan kita baik. Perasaan gitu, kita, ya. tapi memang reaksi Padahal badan kita iya. tuh. Suhu tuh cak itu baik, cuma Iya. perasaan kita baik karena kelembapan tadi. Tapi memang berarti di bulan Februari 22 hari ini memang terus akan terjadi hujan secara terus-menerus. Iya, jadi statistiknya Februari itu kan dia bulan ketiga atau kedua tertinggi curah hujan dalam setahun di Sumatera Selatan, dan hari hujannya itu berlangsung 15 sampai 22 hari. Artinya kan tidak sepanjang hari, sepanjang tanggal itu ada hujan, begitu kan. Nah, dan jeda hujan ini yang kemudian kita kemudian secara psikologis merasa kenapa panasnya berdengkang. Sebenarnya dari pencatatan suhunya tidak ada lonjakan yang berarti. Hanya karena kelembabannya meningkat, maka tubuh kita merespon seolah-olah suhu itu lebih panas dari biasanya. Nah, peningkatan suhu baru akan kita rasakan nanti sesudah pertengahan Maret. Nah, ini karena matahari habis jalan-jalan di Australia, dia bergerak balik ke atas Palembang, dan dia sampai di Eropa, nanti 22 September balik lagi di kita. Nah, dia di atas Palembang itu sekitar 13 Maret, tapi peningkatan suhu itu baru kita rasakan 7 sampai 14 hari kemudian. Jadi kalau matahari lewat
lewati kita tanggal 13, peningkatan suhu akan kita rasakan sekitar tanggal 27 Iya, berarti memang Maret. serta-merta pada saat bukan hari matahari Iya. itu kita ngerasakan Iya. hal-hal yang sama. Tapi berarti kadang-kadang beda, matahari itu rame pas habis lebaran, Pak. Betul, ya, dan itu bikin Palembang makin panas. Perbelanjaan sayang, bukan ya. Lebaran rame dia matahari Iya, itu. matahari. Tapi apakah itu bisa dikatakan ekstrim, Pak, cuaca kita atau belum? Jadi kalau definisi ekstrim itu dari kalau skala harian, kalau curah hujan dalam satu hari itu lebih dari 50 mm. Nah, kejadian banjir tanggal 16 atau 17 Februari ya, itu kalau dalam skala harian itu tidak ekstrim, tapi memang hujannya deras pada 1 jam pertama. Artinya apa? Kemampuan sistem drainase dan lainnya itu tidak mampu mengalirkan air yang datang secara tiba-tiba. Ya, memang dalam 1 jam itu dia cukup ekstrim, tapi dalam skala 1 hari dia biasa gitu, sedang dalam kategori sedang. Jadi PR kita bagaimana kemudian kita mengantisipasi kondisi hujan ekstrim dalam skala 1 jam, karena ternyata sistem drainase kita atau ada faktor lain bersamaan pasang juga waktu itu yang membuat limpasan hujan itu tidak serta-merta bisa terbuang. Dan Intinya udah tertampung lagi, Pak. Banjir Itulah intinya. makanya lebih dari 1 jam Pak, yang ke minggu lalu kan malah 4 jam kalau nggak salah, hampir apa namanya tuh intens hujan itu Hujannya tidak berhenti ekstrim, berhenti. Iya, makanya jadi Setiap agak titik itu banjir, Pak. Jadi harus persiapan juga kita ini betul untuk bisa dari menangani sistem banjir ini drainase ataupun supaya tidak juga banjir, ya. serapan air yang ada di Kota Palembang sendiri kan seperti itu. Nah, kita lanjut Iya, lagi Pak Abang. lagi. Sudah yang sekali ini, jadi pemirsa kami akan balik lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Warung Ebo. Balik lagi pemirsa Pal TV, terima kasih masih bersama kami di Warung Ebo. Kita masih dengan Pak Dayan. Nah, Pak Dayan. Tapi sebelum kita ngobrol lagi, lanjut tanya lagi Wak Abah, kita pengen ngundang juga untuk pemirsa di rumah yang pengen bertanya sesuai dengan tema kita hari ini tentang cuaca ekstrim ya Wak Ya, Abah yang ada di benar. Sumatera Selatan. Pak hubungi kita di 0711 380022, kayak langsung dijawab sama Pak Dayan. Nah, betul. Iya, apa nih mungkin banyaklah pertanyaan-pertanyaan netizen nih kan yang galak kita kira-kira Wak Abah. Nah, mungkin terkait dengan tema kita hari ini, Pak pemirsa tanya kela langsung. Mumpung masih ada Pak Dayan, kaget biasanya kaget kalau katik lagi, tak pacak lagi Pak Abah kita nak Iya. jawabnya ya. Iya, karena bukan ranah kita selain dari Maria Iya. Pawang Hujan tadi Pak. Mariani abal-abal Mariani. Ya, yang dilakukan kantor Bapak apa sih untuk masyarakat nih? Yang utama dilakukan untuk menghadapi cuaca ini, Pak? Oh iya, iya. Jadi BMKG, Biar ada nanya apa. BMKG itu memiliki pertama jaringan observasi ada di 113 kecamatan. Diteliti itu, Pak. Kemudian peralatan-peralatan yang digital ada di 24 kecamatan. 8 kemudian yang automatic weather station, dan kami punya radar cuaca di kilometer 11 ini ya, dioperasikan oleh teman-teman kami di stasiun meteorologi SMB 2. Nah, dari semua data ini itu kami olah, dan saat ini BMKG sudah mengembangkan itu di blender dengan data satelit. Jadi walaupun jaringan kita hanya 13 kecamatan, tetapi dengan data satelit kami bisa memberi informasi secara spasial dengan kerapatan data 5 km persegi untuk menjangkau seluruh. Nah, data ini secara historis kemudian dengan modeling kita olah untuk menghasilkan untuk teman-teman di stasiun meteorologi itu dia menghasilkan perkiraan cuaca 1 sampai 7 hari ke depan. Kami skala iklim yang 10 hari, bulanan, kemudian musim hujan, musim kemarau, kemudian sampai proyeksi iklim 100 tahun. Gitu. Ya. Itu bukan bekerja untuk hari ini saja ya Pak ya? Iya. Setahun kemudian ya Pak? Ya, 100 Itu bisa tahun. diprediksi juga dari Ya, kejadian untuk yang nanti. kalau 100 tahun itu namanya proyeksi. Artinya kondisi saat ini
initial date saat ini, dan kita merunning 100 tahun ke depan ini potensi suhu di Sumatera Selatan, kemudian panjang pendek musim itu kita hasilkan dari modeling itu. Dan ini gunanya untuk apa? Artinya misalnya dari segi peningkatan suhu, kami sudah dari hasil BMKG itu sudah diketahui bahwa suhu kita akan terus meningkat di Sumatera Selatan. Maka misalnya pada sektor tertentu pertanian, apakah padi yang sekarang tahan dengan kenaikan suhu 2 derajat 100 tahun nanti? Artinya dari sekarang harus siap-siap menghasilkan varietas yang tahan dengan kenaikan suhu. Kemudian pada sektor transportasi ini, transportasi kan menyumbang emisi gas rumah kaca. Nah, suhu kita ini akan naik terus. Bagaimana kemudian di sektor transportasi memitigasi agar emisi gas rumah kaca itu lebih rendah, agar kenaikan 100 tahun nanti itu kenaikan suhu itu tidak tinggi-tinggi amat. Ya, sehingga skenario kita bertahan terhadap perubahan iklim itu bisa tercapai. Mungkin itulah ada mobil listrik itu kali ya untuk mengurangi. Mobil eco-friendly tadi ya Pak ya. Ya. Tahun kemudian Maria, jadi apa kok Maria? Jadilah Caknya. Jadilah Maria, nggak usah namanya ego. Nah kalau misalnya dari BMKG Pak, ini setahun sepanjang tahun 2024 ini, cuaca yang cak mana yang bakal menerpa Sumatera Selatan kita ini? Nah kalau sama persiapan gitu kan, persiapan. Persiapan apa Pak? Ya apa bayar ada siap ke ya. Apa tuh nguat ke lagi warung ini. Ya, siapa tahu kan kalau misalnya ada warga Palembang yang nak nikahan tapi di lapangan misalnya kan, nah, bisa siap-siap misalnya kalau Maret misalnya hujan terus misalnya. Iya, bawa taruh Iya. Silakan Pak. Setahun ini cuaca Pak. Memang dari hasil analisis kemarin secara terpusat di Jakarta, peluang El Nino itu di bawah 50%. Jadi kita sekarang akan beralih pada April nanti ke kondisi netral. Artinya peluang hujan kita lebih banyak dibanding tahun kemarin yang ada kebakaran hutan dan lahan, tapi tidak sebanyak tahun 2021. Jadi sebenarnya kita ada di fase netral, fase biasa-biasa saja begitu ya, fase biasa-biasa saja. Tapi memang kalau masih 6 bulan, kami masih sulit menentukan tanggal 17 Juni itu hujan atau tidak ya. Artinya pada bulan Juni itu curah hujannya itu secara secara olahan itu dia pada fase musim kemarau, tetapi kan dia punya peluang 5-7 hari hujan. Nah, jatuh di tanggal berapa itu 3 hari sebelumnya baru bisa. Jadi kalau mau bikin resepsi 17 Juni, 14 Juni baru kami bisa secara probabilitasnya 85% baru bisa kami kami sampaikan. Tapi yang ada urung lagi itu ulang tahun Palembang Abah 17 Juni itu. 17 Juni. Iya. Nah, itu kita juga cuaca itu. Iya. Kalau pajak di lapangan BKB itu ya. Jadi memang sudah tahu H-3, baru pajak tahu nih bisa memprediksi bahwa itu hujannya bisa hujan atau tidak atau di pagi atau siang atau di malam kan begitu. Berarti memang dari tim Bapak juga selalu mengontrol ya Pak, ataupun juga kayak pokoknya memang memantau cak itu. Iya, jadi memang BMKG jaringannya se-Indonesia itu kan datanya terintegrasi ya semua. Karena cuaca itu kan tidak dibatasi batas administrasi kan. Ya, jadi misalnya beberapa kali kejadian hujan di Palembang itu awan yang dari Bangka Belitung kan. Jadi cuaca kita tidak bisa split, maka jaringan pengamatan itu harus terintegrasi bahkan sedunia. Itu tuh yang mempengaruhinya tuh angin atau apa Pak kira-kira? Ya, ada banyak faktor, tapi yang jelas yang membawa awan itu kan angin ya, angin. Nah, kenapa anginnya tiba-tiba berubah ke Palembang itu masih banyak faktor lagi. Ya, misalnya ada yang namanya monsun baratan, itu yang bikin kita musim hujan. Ada monsun timuran. Nah, kuat-kuatan mana begitu kan? Kuat-kuatan mana yang kemudian menghasilkan arah angin berubah ke arah tertentu. Itu duel jadi mereka gitu ya. Berapa yang kuat, dia yang menang, dia hujan jadi gitu. Pikiran kok ini kasar gitu. Pacar duel itu diulang lagi.
Jadilah apa? Gara-gara move on jadi. Itulah jadilah. terjadi juga anak geluduk tuh Iya, oleh bertarung iya. itulah. Itulah. Betul sekali, ya. Iya, benar, Kak. Betul. Jadi di yang kita pahami itu duel gitu ya. Secara meteorologis itu kita terjemahkan sebagai ITCZ ya, pertemuan dari selatan, dari utara. Itu angkat duluan, Oke. kita angkat Pak, dulu, kita halo. mau angkat telepon. Halo. Oh, Geluduk dikit, kayak dikit, dikit. petir ya. Halo, Ya, halo, dengan siapa? Halo. halo selamat siang. Dengan siapa di Halo, mana? Min. Iya. Halo, Iya, dengan Iya. siapa di mana ini? mau tanya nih, Iya. Dengan siapa ini? dari Pak Joni di Kanus. Silakan, Pak Joni. Iya, Pak Joni. Joni. Silakan Pak Joni. Nah ini kan kita lihat di media asing katanya tahun 2022 ini cuaca lebih panas 2024, Pak. Pak, 2024, Pak, ini, Pak. 2023. Bapak jadi masa lalu, Cak. Oh, jadi dua-dua. Nah, Ya, itu gimana Pak? Emang benar terjadi di Indonesia? Apakah terjadi di Indonesia atau tidak? Apa tadi? Cuaca panas ekstrim itu. Oh, Oh, Pak Cak Cuaca ulang lagi, panas. Pak. Ini. Iya, iya. Cuaca panas Oke. ekstrim. Oke, itu aja Pak. iya, iya. Oke, itu terima kasih. prediksi di tahun 2022 2022. terjadinya di 23 Pak katanya itu. Cuaca panas Cuaca ekstrim. Iya, Terus iya. sudah Cuaca ekstrim yang sudah diramalkan itu. Yo, apakah diramalkan betul-betul 22 terjadi? katanya terjadinya 23 Pak. Iya. Langsung dijawab. Silakan, nih. Pak. Iya. Silakan, Pak. Pertama soal suhu panas itu benar terjadi ya, tapi soal kalau yang disebut gelombang panas sebagaimana di Eropa itu tidak terjadi di kita. Oh, Ya. alhamdulillah. Memang secara periodik suhu kita itu meningkat di bulan Maret dan September karena tadi jalan-jalannya matahari ke Australia, balik ke Eropa, nanti dia balik lagi. Nah itu di Maret dan di September. Tetapi kalau dalam konteks gelombang panas yang terjadi di India, kemudian di Hong Kong, di Korea dan di Eropa itu tidak terjadi di kita karena definisi gelombang panas itu terjadi 5 hari berturut-turut dengan suhunya itu secara statistik itu jauh di atas rata-ratanya. Nah di kita suhu panas di Maret dengan September itu masih dalam range rata-rata kita. Dia memang lebih tinggi, tapi masih di range. Yang disebut normal itu kan, misalnya suhu kita normalnya itu siang 30 sampai 34. Ya di antara situ, tapi mungkin pada bulan Maret itu dekat-dekat 34 begitu kan ya. Di bulan April dia turun Mepet-mepet ya ya. gitu. Nah, dan kemudian yang kedua dari segi tren suhu global memang 8 tahun terakhir ini menciptakan hat-trick selalu rekor baru, dan 2023 kemarin itu rekor baru tercipta lagi suhu global. Jadi artinya suhu kita ini naik terus, dan ini menjadi tantangan bagi kita. Bisa enggak kita dalam 40-50 tahun ke depan ini mempertahankan suhu kita itu tidak naik sampai 2 derajat di atas suhu pra-industri. Kan artinya kalau sudah lewat 2 derajat, segala upaya teknologi yang ada saat ini belum bisa beradaptasi dengan situasi itu, karena suhu itu kenaikannya itu lebih cepat dari yang kita proyeksikan gitu. Nah, artinya saat ini perubahan lingkungan, peningkatan gas rumah kaca itu terus terjadi di luar batas yang seharusnya kita kendalikan, sehingga suhu global ini meningkat terus. Gitu. Berarti alhamdulillah kita tinggal di Indonesia ini masih normal-normal lah Pak ya. Masih dibilang Dibandingkan dengan gelombang panas itu. Nah, yang gelombang terjadi panas di ya India. bisa aspal meleleh, orang meninggal karena iya. suhu panas. Ya. Banyak Saking korban juga, Pak. panasnya Pak ya. Saking panasnya, ada yang namanya heat stroke itu karena panas tubuh kita tidak tahan terhadap serangan panas itu. Nah, yang punya penyakit jantung, punya bawaan itu rentan dan mengalami heat stroke dan berujung meninggal gitu. Matian. Wow, aspal lagi meleleh apalagi ini Ya. palsu. Silikon. Iya. Untung nggak di Indonesia banyak meleleh. Kita nak izin dulu Pak, Iya, mau iya, iklan iya. lagi, iklan kan? Tuh, nah pemirsa, kita sambung lagi obrolan ini di segmen 3 dan 4. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Warung Waebo.
Terima kasih, cara semangat itu. Iya, ya. ayo semangat. Pokoknya Pak, kami ini pas nak buka selalu tepuk tangan Iya, Pak, selalu biar tepuk tangan, Pak, biar biar tetap semangat. semangat. Jadi pemirsa, balik lagi kita di Warung Wak Ebo. Sudah 2 segmen ya, Wak Abah. Kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol juga sama Pak Dayan. Ini selaku Kepala BMKG kelas 1 Sumsel ya Pak ya. Iya. Nah tadi juga ada si kok penelpon. Dia tadi juga pemirsa di rumah mungkin masih pengen nelpon bertanya dengan tema kita hari ini tentang cuaca ekstrim yang ada di Sumatera Selatan. Boleh hubungi kita di 0711 380022. Ya amin. Belum, bukannya berdoa aku nih. Iya, Nah, iya, jadi iya, kita nih ngelanjutin lagi pemirsa ini yang pertanyaan tadi. Iya, Iya, lah boleh apa ngomongin amin. Iya, ya? amin. Iya. Iya. Masih itu. Jadi kan memang ada banyak faktor nih Pak yang Iya. mempengaruhi bahwa memang perubahan cuaca yang ekstrim ini. Nah, kira-kira penyumbang faktor yang paling utama untuk dari Apa tuh? perubahan ekstrim, kira-kira perubahan cuaca ini apa Pak? Kira-kira dari lingkungan di bumi kita yang tercinta ini, nah Pak? Pemanasan global misalnya Iya, gitu ya. iya, betul sekali. Jadi pola cuaca kita ini sekarang kan kami menyebutnya shifting ya, bergeser, dan itu terkait dengan perubahan iklim. Perubahan iklim itu dipicu oleh pemanasan global, naiknya suhu. Nah, pemanasan global ini bersumber dari gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca ini terbesar ya, hasil penelitian para ilmu, gas rumah kaca ini terbesar adalah dari aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti apa? Perubahan fungsi lahan ya, hutan-hutan banyak berubah alih Jadi fungsi. bangunan, ya. Jadi bangunan betonisasi, kemudian peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan Penebangan pohon-pohon. ya, dan kerusakan-kerusakan seperti itu kemudian berimbas terjadinya perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini dampaknya langsung adalah peningkatan skala ekstrim daripada pola cuaca. Nah, misalnya curah hujan dengan intensitas seperti kemarin itu akan makin sering terjadi. Tetapi pada saat kemaraunya akan menjadi lebih kering. Nah, kemudian pada siang hari yang biasa suhu kita 31-33 itu akan terus makin panas. Tetapi pagi hari yang biasanya suhu kita dingin itu akan menjadi lebih dingin. Nah, jadi kita varians suhu itu menjadi lebih besar, pagi makin dingin, siang makin panas dari dan akan sampai pada titik tertentu tubuh manusia itu akan sulit merespon perubahan suhu ini. Nah, apalagi orang-orang yang rentan yang punya penyakit-penyakit tertentu yang gampang kolaps dengan kondisi suhu. Itu baru dari segi manusia. Kemudian dari sumber pangan kita, perubahan pola cuaca ini bagaimana dengan pertanian? Varietas-varietas apa yang masih bisa bertahan dengan kondisi cuaca seperti ini. Ya, kemudian di sektor kesehatan, peningkatan curah hujan juga ternyata meningkatkan faktor penyakit. Ya. Nah, Ya, batuk itu pilek. negatif lagi buat manusia kan. Balik lagi ke kita. Jadi semua bermuara pada aktivitas manusia ini yang merubah keseimbangan alam, keseimbangan lingkungan. Dan alam itu punya berbagai cara untuk mengembalikan keseimbangan itu. Ketika dia mengembalikan keseimbangan itu, itulah banjir, ya kan, tempat-tempat yang disumpat manusia akan diterabas ulang oleh air tersebut. Itu bagian dari alam mengembalikan keseimbangannya, dan kita yang mengganggu keseimbangan itu. Betul. Ya, jadi dimulai dari kita untuk bersahabat dengan alam dan Jadi seperti kalau banjir ya itu rasa kelah karena memang itu tempat dihunian Pak ya. Iya. Gitu, nah. Ya. Dia nak lewat, ditutup, Iya. disumbat. Alam telah bosan dengan tingkah laku kita. Nah, itu lagunya. Iya, jadi memang Tapi kalau sudah cek itu Pak, pasti BMKG itu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait ya Pak ya? Betul sekali. Ya, jadi kami sejauh ini kurang lebih itu mensupport untuk 11 sektor ya, energi, transportasi, lingkungan hidup, kemudian pertanian, perkebunan. Nah, kami selalu menginformasikan misalnya dari segi peningkatan suhu atau kemudian laju gas rumah kaca. Nah, ketika sampai di internasional, Kementerian Lingkungan Hidup berbicara seperti apa CO2 di Indonesia, itu adalah hasil dari pengamatan BMKG. Nah, satu-satunya standar yang ada di BMKG itu ada di Sumatera Barat. Jadi ketika kita berbicara CO2 perubahan iklim, data yang bisa diakui oleh dunia itu hanya data di pengamatan BMKG di Sumatera Barat. Jadi kita tidak bisa mengklaim nih CO2 kami rendah, tidak bisa. Iya. Nah, ya. Karena ada stasiun global yang diakui sebagai standar pengukuran internasional gitu. Jadi tidak serta-merta kita ngukur CO2 di tempat yang banyak hutan, masih rendah kok CO2. Iya.
mereka mau cek ini pengamatan di mana. Iya. Ya, begitu. Jadi memang Nah, tidak tercertified lah ya. ya, tidak nah informasi diakui. seperti itu kemudian kami sampaikan ke pemangku kepentingan terkait nih, tingkat CO2 seperti ini. Dari segi transportasi apa yang bisa dilakukan untuk mitigasi? Dari segi kehutanan pertanian apa yang bisa dilakukan mitigasi? Nah, karena ujung-ujungnya muaranya akan berdampak kepada kita semua. Gitu. Dampak langsung perubahan iklim itu peningkatan ekstrim cuaca, pola cuaca. Betul. Itu dia Wak Aba kira-kira. Nah, Kalau tantangan terbesarnya ini Pak, tantangan terbesar ngeri, dalam memprediksi dan mengelola kondisi ekstrim ini. Iya. Cak mantap. Ya, daerah tropis seperti Indonesia ini sudah dikenal oleh ahli-ahli yang disebut paling hebat dari luar negeri sebagai blank area ya. Jadi komputer mereka yang canggih, modeling mereka yang canggih, ilmuwan mereka yang canggih, ketika sampai di kita itu tidak bekerja, ya, tidak berlaku. tidak berlaku. Ya, karena ya menurut mereka atmosfer udara yang paling chaos, yang paling acak itu ada di tropis seperti Indonesia. Ya, jadi kalau kemudian ada misalnya dari Eropa, kami punya modeling yang paling bagus. Ntar dulu, coba dulu di Indonesia. Iya, benar. Ya, jadi Padahal kita cuma punya 2 cuaca ya Pak. iya, betul. Tapi justru di tropis lah kondisi atmosfer itu paling chaos, paling kacau ya. Paling kacau. Nah, sehingga tantangan BMKG saat ini adalah peningkatan modernisasi, komputerisasi sampai superkomputer untuk bisa memodelingkan sistem cuaca di tropis ya, dan ini negara Eropa saja berat, apalagi negara kita sendiri. ya, karena kita superkomputer pun belum punya gitu. Kita baru ada namanya HPC ya, High Processor Computer ya, jadi komputer skala cluster skala besar. Ini tantangannya. Yang kemudian selanjutnya adalah untuk Indonesia sendiri kan sangat luas nih. Ada yang di gunung, ada di pulau-pulau, di daratan. Bayangkan Indonesia ini kalau di Eropa itu ada 22 negara. Ada 22 presiden yang mengurus. Iya, betul. Dan Di kita dalam hanya satu satu. negara. Kemudian sumber daya kita hanya begini. Nah, tantangan seperti Indonesia nih, mau membangun radar cuaca yang nilainya sekitar 14 miliar satu itu, sudah 40 kita bangun. Itu belum bisa mengcover seluruh Indonesia. wilayah Indonesia. Ya, contoh nih ya, di Palembang ada, di Bengkulu ada, tapi belum bisa mengcover yang di Bukit Barisan. Ya, nah Singapura, Belanda cukup butuh 1-2. Selesai dia membuat memantau kondisi cuaca dalam 3 jam. Nah, Berarti itu memang dari lokasi dan juga letak geografis kita Letak yang geografis, berjauhan, ya. ada Iya. pulau, Iya. kepulauan, Iya. pegunungan, Iya. yang gitu ya Pak. Makanya ada yang menyebut kita adalah laboratorium bencana kan, semua ada di sini. Wow. Kebakaran hutan ada, banjir ada, gempa bumi ada, tsunami ada. Wow, Iya. hebat. Iya. Kompleks ya Pak. Iya, maksudnya. kompleks, dan itu menjadi tantangan. Iya. Itu menjadi tantangan bagi kita. Betul. Ya. Tapi memang selain dari situ kan kita juga pacangan positifnya Wak Aba, sumber daya alam kita tuh banyak, ada batu bara jadinya, Iya. ada dan segala macam kayak itu. Iya. Tapi itu di samping itu juga tapi memang terjadi bencananya juga yang sangat banyak ya Pak ya, pasti Iya, bisa dapat sangat. terjadi kayak itu. Iya. Nah, mungkin dari Pak Dayan Dewi bisa ada sedikit kasih masukan juga untuk pemirsa nih, hal-hal yang mungkin cuaca ekstrim yang akan terjadi ini kira-kira masyarakat Kota Palembang tuh harusnya tuh ngapain sih gitu loh Pak. Menyiapkan Ah, apa, menyiapkan atau apa. Iya, memang pertama kita pahami sama-sama di Sumsel itu pola musimnya, puncak musim hujan itu mulai dari November, Desember, Januari. Februari tidak disebut puncak tapi masih tinggi. Dan di Juni, Juli, Agustus itu kemarau. Nah, pada saat musim-musim hujan itu yang jelas jumlah hari hujan itu lebih banyak daripada tidak hujan. Dan kemudian ketika pada hari hujan, pada puncak-puncak hujan itu hujannya itu lebih seringnya ekstrim. Jadi dalam satu hari itu hujannya bisa lebih dari 50 mm. Tentunya jika kita sudah memahami pola ini, kita selalu bersedia ya. Seperti tadi kalau naik motor selalu ada jas hujan. Ya. Di mobil ada perlengkapan hazard dan ya karena ketika misalnya jalan tergenang, kita tidak tahu bagian jalan yang tajam dan mungkin akan kita lindas dan mobil kita bocor, maka itu menambah kesusahan kita dan kesusahan orang lain, jalan jadi macet kan.
Belum ributnya Pak kayaknya. Jadi bukan payung doang yang kamu siapkan. Iya. Yang melawan banjir itu nah. Betul. Iya. Sepatu plastik, apa-apa tuh. Peralatan-peralatan untuk perbaikan, misalnya di mobil. Ya. Misalnya cucuk paku dan sebagainya. Ya. Iya, jadi memang itu tuh sebenarnya terprediksi atau memang tidak terkira Pak? Iya, untuk situasi yang ekstrim seperti tanggal Iya beberapa hari 16 yang lalu. ya 16 kemarin itu 3 jam sebelumnya sebenarnya teman-teman kami di SMB itu sudah merilis ada potensi hujan lebat ya. Jadi memang SOP kami itu paling telat 3 jam sudah harus disampaikan ya. Nah, ini bukan cukup tidak kita 3 jam mengamankan harta benda, tidak, kita bukan untuk mengamankan harta benda, tapi paling tidak ada jiwa yang menjadi korban ya. Kita zero victim ya, tidak ada jiwa yang ya harta benda harta benda begitu ya. Tetapi yang paling utama adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, inilah yang kemudian dimaksudkan oleh peringatan dini dari BMKG, jadi 3 jam. Tapi kalau soal hujan ini di bulan Februari, bulan November kami sudah infokan, gitu kan. Ya, bulan Februari sudah kami infokan waspada bencana hidrometeorologis di periode musim hujan. Tetapi terjadi di tanggal berapa? Itu 3 hari sebelumnya. Baru bisa diprediksi. Iya, baru bisa di tanggal berapa urut-urutannya ya. Nah, tapi sekarang BMKG sudah mengembangkan. Jadi dalam skala 10 hari itu kondisi pertanggal itu sudah mulai diprediksi begitu ya. Nah, walaupun semakin jauh range-nya, probabilitasnya itu akan semakin rendah juga, ya. benar. Nah, itu yang kemudian diupdate setiap 3 hari. Betul. Nah, kalau min 3 jam tadi itu masyarakat umum bisa lihat informasinya dari mana tuh Pak kira-kira? Tapi jangan dijawab dulu. Oke. Iklan dulu Pak kita. Nah, benar Iwan? Iya, Ya. iya. Jadi Oke, pemirsa bakal kita sambung lagi di segmen terakhir. Jangan Iya. kemana-mana, tetap bersama kami di Warung Waebo. Ya. Makin meriah di segmen terakhir, tidak Iya, terasa. terasa ya, segmen Betul. 4 sudah. Iya. Iya, aku terasa. Kamu memang tidak terasa Maria. Tapi biasanya biasanya kalau jam-jam 4 lah mulai hujan ini Pak biasanya Pak. kira-kira jam-jam lapar, jam 4 tuh pagi-pagi itu jarang, apalagi Puasa siang jarang. kaget. Oh iya, Nah, terasa. Sore-sore lah mulai lah cuacanya mendung, gelap, hujan, guyur. Berarti Mata puasa berarti yang akan Aku terjadi. tidak kuat gimana? Ya, semoga Bella ya. Kita jingok ke bulan depan. Nah, kalau untuk bulan depan kan Pak Dayan tadi juga bilang bahwa intensitas hujan akan menurun ya Pak ya. panas mulai. Mulai panas, mulai kemarau Panas. lagi. Bulan puasa ujiannya beratnya Hujannya berat masuk juga. panas. Betul. Tapi aku tidak pernah bolong loh Pak puasa Pak. Full. Serius apa? Bulan puasanya. Puasanya. Bulannya ya Cak, itu ya. Nah, tadi boleh Pak dijawab Pak pertanyaan Wak Ebo tadi. Wak Ebo juga lupa tadi pertanyaan apa Wak Ebo tadi. Nah, 3 jam tadi memang Mengetahui infonya. nah, informasinya masyarakat itu sudah disebarkan secara masif tuh lewat mana tuh Pak kira-kira? Iya, pada Atau prioritasnya sosmednya. siapa dulu ya? tidak Siapa punya. dulu? Iya. Iya, memang dari rule saat ini BMKG itu tidak bisa menjangkau masyarakat langsung. Ada instansi katalis namanya perantara ya. Maka informasi tersebut itu dirilis oleh teman-teman kami di Stasiun Meteorologi SMB itu ke grup-grup WhatsApp yang di situ ada BPBD, kemudian kepala-kepala BPBD kabupaten, ada juga kepala-kepala dinas. Nah, harapannya itu kemudian bisa diteruskan ke masyarakat di lingkungannya. Tetapi kemudian di website informasi itu juga tersedia. Misalnya di website BMKG Pusat bmkg.co.id ataupun medsos BMKG Pusat info BMKG ya baik Instagram maupun Twitter itu pasti muncul. Itu pasti muncul peringatan dini yang 3 jam ke depan. Kemudian di tingkat kami juga di Palembang itu ada medsos BMKG Sumsel ya, itu isinya juga peringatan dini termasuk rilis warning yang akan terjadi 3 jam ke depan ya. Jadi mungkin tadi kalau misalnya diharapkan himbauannya, salah satu himbauan itu
mengakses informasi peringatan dini ini dari kanal-kanal resmi. Dan bisa sejauh ini yang kami pantau juga dari Badan BPBD ya, itu juga mereka selalu merilis Mengupdate terus, iya, Pak. membroadcast ulang Iya. apa yang kami sampaikan. Jadi ya kalau tidak mengakses ke BMKG, mengakses ke BPBD itu pasti dapat ada informasi tersebut gitu. Oh, ini aku lagi follow BMKG Sumsel. Wow. Nah, Ini kalau kantornya untuk Pak Iwan, warna hijau biru ini ya. Iya. Kalau untuk sosial medianya memang terus diupdate apa kalau di Oh Iya, iya, justru itu yang pasti. paling mudah untuk diupdate Iya. gitu kan ya. Betul. Kalau website kan termasuk dia informasi yang lebih panjang, naratifnya panjang. Tapi kalau yang di medsos itu kan dua baris bisa langsung kita posting kan, muncul, dan itu selalu update. Ya, dan karena itu menjadi SOP. Jadi kalau kami tidak melakukan itu, kami bisa menerima class action bahwa tidak mengumumkan peringatan dini. Gitu. Lepas tanggung jawab. Iya. Iya. Betul. Nah, berarti kalau untuk memang pelapor untuk yang utama tadi Pak, kira-kira dari Nah, penerbangan. inilah peringatan dini cuaca Sumatera Selatan. Februari 21, Lama Februari langsung 22, update. Februari 23. Nah, Iya. Aduh kalau di situ ya. Aduh Aduh, galau. galau. Jadi pemirsa Maria. mungkin baca di follow apa Instagramnya apa? info cuaca Sumsel. Wah, itu BMKG Sumsel. Oh, BMKG Sumsel. Jangan dulu WhatsApp Pilpres baik. Iya. Galak nian Wak Abah nih kau mancing-mancing. Iya. itu. Berarti memang kalau untuk yang utama tadi Wak Abang ngomong tadi dari penerbangan sih itu Pak. Untuk Iya. yang Oh ya, jadi utamanya. kalau untuk penerbangan itu ada kanal khusus ya. Jadi teman-teman di stasiun meteorologi SMP 2 itu kan itu ada kanal khusus di mana mereka menyediakan, kami menyebutnya flight doc ya, dokumen untuk penerbangan, dan itu dari maskapai akan memberikan ke pilot gitu kan. Itu informasi cuaca umum, kemudian ada informasi yang rute yang akan dilalui, kemudian ada plan B, plan C jika kemudian nanti dalam 1 jam kemudian tumbuh awan CB yang geluduk-geluduk ini. Ya, apakah bertarung tadi Pak ya? ya, kemudian apakah dia merubah rute kembali ke bandara awal atau dialihkan ke bandara lain. Nah, itu ada di flight dokumen tersebut. Jangan ribut kalau delay masalah cuaca. Demi keselamatan. Ya, Bukan betul. faktor kesengajaan ya Pak ya. Lebih baik tidak pernah terbang Iya. daripada tidak pernah landing. Nah, Dengar itu pemirsa. mohon maaf Pak, aku Dengar. catat dulu ya. Jadi awal tadi Bagus Pak, ini. lebih baik tidak pernah terbang daripada tidak pernah landing. Betul sekali. Tidak kali landing di pojok soalnya. Bidadari tidak pernah mendarat. Pak. Cita-cita Maria tuh Pak pengen jadi Ya, bidadari, ya tidak bidadari pernah tak mendarat mendarat. tadi. Jadi Terbang kalau dah ada ketinggian. apa-apa tuh intinya mantap di rumah. Nah, itu dia. Jadi mungkin himbauan juga ya Pak ya, kalau Aku kok memang sudah ada tikus lagi jalan-jalan kau nih. tiang listrik lagi di luar, masa Iya, kalau di kalau rumah. di rumah. Ya mantap di rumah baik kalau cuaca lagi deras Pak. Oh, iya, Oh benar. iya, iya betul. Iya, Cuaca di jalan kedinginan. Ya, seperti saat ini juga kan cuaca-cuaca di siang hari itu kan akan disertai gemuruh, itu petir, dan itu biasanya ada kilat petir ya, dan sebaiknya kita tidak berada di tempat terbuka ya. Dan ya, beberapa penelitian terakhir juga menggunakan HP itu ternyata Nyamber petir, Pak. ya petir begitu kan. Nah, kemudian kalau kita memang tiba-tiba ada di tempat terbuka, mencari perlindungan, misalnya ada pohon, tidak boleh juga terlalu dekat dengan pohon tersebut gitu kan ya, karena ketika misalnya pohon itu kena, masih ada sambaran yang bisa kena ke. Itulah jago tadi mantap di rumah aman. Karena kan sudah diinformasikan juga dari BMKG di sosial media 3 jam sebelum ya Pak ya, bisa diestimasi. info. Nanti kalau memang sudah ada rencana, tiba-tiba ada informasi akan ada hujan, ya mending kita ditunda dulu, cak itu Pak, bagus. Ya. Makanya galak-galak scroll yang Demi bermanfaat keselamatan Pak kita ya. bersama. BMKG Iya, contohnya kan betul. kayak timbul Ya, peringatan itu cuaca, 3 jam sebelum kan cuaca ekstrim ini. Nah, pacak dihindari itu. Tuh, jangan nge-scroll basing-basing Yang ya, lain, Pak, ya. iya. Iya, untuk memecah Maria, bener lah kau Maria, kau di rumah kalau misalnya hujan-hujan ekstrim. Soalnya kalau uang sepinggang dia kan sekuping. Betul, Maria. Kelebu dia. Betul. Daripada kau ada landing-landing, Maria. Sudah aku catat itu. Sudah ya? Jadi poin Wak Abah Poin, ya, ya. untuk pengingat diri sendiri juga. Baik, Nah. jadi MC di Palembang ya lah.
Nah, kalau kita sudah di penghujung nih Pak, kita pengen minta Ya, himbauan Pak. dari Pak Dayan ini selaku Kepala Stasiun BMKG kelas 1 Iya. Sumatera Selatan. Saat ini kita masih berada di periode musim hujan dan baru akan benar-benar turun intensitas hujan itu di akhir April Mei. Jadi saat ini masih tinggi, kemudian peluang hujan ekstrim dalam skala harian sampai bulan Maret itu masih cukup ada. Masih Jadi terjadi, ya Pak, ya. mungkin kita perlu lebih waspada. Tapi tidak perlu panik berlebihan dan mungkin baiknya selalu mengakses informasi dari kanal-kanal resmi baik pemerintah setempat maupun misalnya BMKG yang menyediakan peringatan dini. Kemudian juga untuk kita sama-sama pahami peningkatan skala ekstrim daripada pola cuaca ini itu terkait dengan perubahan iklim dan kita manusia punya kontribusi atas terjadinya perubahan iklim. Jadi dimulai dari kita untuk pola hidup menyeimbangkan aktivitas kita dengan tidak merusak lingkungan itu akan sangat membantu menjaga perubahan iklim dan berkontribusi menjaga pola cuaca tidak menghasilkan kondisi yang ekstrim yang dapat mengancam kita semua. Luar biasa, itu dia Wak Abah. Singkat, Iya, singkat, padat dan juga jelas. betul. Jadi intinya tetap Wajar jaga kalau beliau jadi kepala BMKG. stasiun klimatologi. Iya. Karena ilmunya bukan kaleng-kaleng. Iya. Yang kaleng hanya bicik wai-wai ya. Jadi pokoknya himbauan kita juga terus jaga lingkungan, Wabah ya. Betul, Jangan buang sampah sembarangan karena itulah yang pasti menyebabkan genangan dan juga banjir. Kapan hujan deres, tidak jauh, tidak setengah jam tiba-tiba lah jadi genangan banjir baik Pak. Itu dia yang jadi masalah sekarang di Kota Palembang itu dia ya. Ada tambahan Wabah Maria? Udah itu Bella, pokoknya jaga kesehatan sudah. Di cuaca ekstrim ini, baik panas maupun yang dinginnya. Betul. Oke, Oke, Bu gawe Lisa. malah Di rumah. mantap di rumah itu dia. Sekiranya tidak penting tunda we dulu. Baik pemirsa, kita cukup di sini dulu Warung Ebo. Kita ketemu lagi di hari Rabu setiap jam 3 sampai jam 4 sore hanya di PAL TV. Memang punya kita dengan narasumber yang berbeda dan presenter yang ini nih lah. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai Terima jumpa. kasih Pak Dayan. Ramai sekali, orang-orang mulai sibuk bersiap ke ladang, kebun dan sawah.